seorang gubernur melarang anak sekolah bisa menghambat perkembangan melarang kunjungan wisata bagi anak-anak sekolah di daerahnya, maka seorang bupati, seorang gubernur ini kurang bijaksana. Coba sekarang gini, berani enggak di situ membuat aturan? Kalau ada seorang gubernur, kalau ada seorang bupati melarang kunjungan wisata, melarang kunjungan atas studi tour anak-anak sekolah di daerahnya, berani tidak dibarengi dengan membuat aturan melarang kunjungan wisata anak-anak sekolah di daerahnya? Maksudnya di daerah situ tidak menerima kunjungan study tour, tidak menerima kunjungan wisata anak-anak sekolah. Berani tidak? Jadi ini kan tidak adil, melarang anak-anak sekolah di daerahnya berkunjung mengadakan entah itu dharma wisata, entah itu namanya study tour, entah itu apapun namanya lah ya, yang intinya kunjungan ke wilayah-wilayah wisata itu kok dilarang. Maka coba dibarengi dengan membuat aturan daerahnya atau tempat wisata di daerahnya dilarang menerima kunjungan anak sekolah. Berani enggak? Itu semeton ya tanggapan terbaru dari Kepala Desa Sarmin mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Itu sekarang kemarin menyentil kepala desa, sekarang menyentil gubernur, tidak tanggung-tanggung. Gubernur disentil sekarang ya. Yang menarik adalah dalam pikiran saya mungkin ini adalah cara sekarang Kepala Desa Sarmin menaikkan view-nya begitu ya. Saya sih berpendapat begitu. Kita ambil positifnya saja karena beliau sekarang lagi fokus konten begitu ya. Kemarin Kades Oho telah ditunjukkan prestasi oleh Kades Oho begitu ya. Sekarang gubernur disentil ya. Jauh sekali sih sebenarnya seorang gubernur ke kepala desa, bukan kita menghina, bukan kita apa, tapi boleh-boleh saja begitu ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ini kan masing-masing mempunyai dan ini offside ya, masing-masing kan mempunyai bidang kerja atau wilayah kerja masing-masing begitu. Jadi pertanyaan adalah bagaimana desanya, sudah baik atau tidak begitu ya. Cakupan mengurus desa sama mengurus provinsi itu berbeda. Tapi mari kita reaksi ya, bagaimana tanggapan Kades Oho dan tanggapan sekarang para netizen terkait dengan video dari Kepala Desa Sarmin atau Sarman. Jadi gimana bisa lengkapnya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sarman kita mangsa. Nah kayak gue boleh ngomong liman dan bijaksana kayak gue. Nang kuping ngorep dia leng rungok nama desi. Oh mudegi banget kok. Si kaki nih. Iya. Kayak gue mantan naso tadi Rika kena kayak wong tua kayak wong tua. Kayak lurah be urung tua be tua Rika wis tua dadi lurah. Boleh ngomongin tulung-tulung bae kaya mudegi kuping. Kayak tak sepil maning kayak dela bukan kurang wingi akeh sing urung tak sepil. Ya ki ana siji esuk siji maning unggal dina ana seminggu ya. Tak sepili ya dalane ya. Ana sing mung 20 juta. Dadi ini dawa banget ya tak sepil. Dadi angger Rika kelasnya urun nembe 100.000, 200.000 kayak apa. Watu segerobak apa watu setrek kayak gue. Ya ora apa-apa kowe Rika, ora apa-apa wong jenengane mbantu li sekarang sing bantu mbok kan, tapi aja ngomong paling 100.000 200.000 li sembarangan Rika pancen tua-tua kok. Oh alah ke kok tak sepili terus siji ke sing ora ana nang APBDes ya. Ora ana sing nang APBDes mung 20 juta. Dadine dawa banget kayak gue. 20 juta kan tanggone ra nganti 100 meter. Dadi mengko 300 meter punjul apa 400 punjul kayak gue. Tak sepili unggal dina ke, tak setici video ini terus siji. Ya, mana Rika ya. Aja gelar Rika tak stitch. Seorang gubernur melarang studi tour. Aduh Bapak Gubernur mah nggak melarang piknik, nggak melarang berwisata buat anak-anak sekolah. Yang dilarang itu study tour dari sekolah.
Nyambung atuh Pak, nyambung. Kalau memang nggak paham nggak usah komen, nanti malu sendiri. Dulu tuh kemarin nyenggol Kades Hoho, sekarang nyenggol Gubernur Jabar. Urus aja rumah tangga Bapak, urus aja wilayah Bapak, gak usah ngurus-ngurus wilayah Jawa Barat. Jawa Barat udah asik lah sama gubernurnya, gak usah dikomenin juga, Iya, gak betul. apa-apa. Kita mah nyaman-nyaman aja punya gubernur kok, gak usah ribet ngurusin urusan orang. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf, urus-urusan sendiri aja Pak. Seorang gubernur melarang studi tour. Hai Kades Sarman, nggak usah ngurusin kampung orang, nggak ngurusin orang lain, urusin aja diri sendiri. Kampung sendiri udah beres belum kampungnya? Apa jalannya udah diaspal apa belum? Orang jadi kades kerjanya nyinyir mulu. Kalau udah jadi kades mengundurkan diri aja, nggak usah nyinyir ke orang lain. Kalau kades Hoho tuh itu orang hebat, orang pintar, bukan tandingannya Kades Sarman mah belum ada papanya, nggak ada sekuku irengnya acan. Udah ngurusin kampung sendiri aja, nggak usah ngurusin kampung orang lain, nyinyir aja kerja. Seorang gubernur melarang studi tour. Terus apa urusannya dengan Anda, Pak Kades? Pak Kades merasa keberatan dengan kebijakan KDR. Seorang gubernur melarang studi tour. Hei, man, wis tuwek. Ojo nyinyi rek kabeh mbok nyinyi golek dalan ning Padang. Ojo seneng lihat barongan. Beh. Itu semeton ya, memang orang yang tidak pernah membantu akan mempertanyakan begitu benar ndak dengan nilai yang luar biasa, paling 100.000 begitu ya membantu begitu. Bagi orang yang tidak pernah membantu begitu. Tapi kalau memang orang yang ingin mengabdi kepada desanya, ingin mengabdi kepada tanah kelahirnya, itu tidak ada nilainya ketika membuat jalan bagus, membuat tempat pariwisata dan sebagainya. Terkait dengan study tour itu bukan dilarang sebenarnya semeton ya, tapi itu coba dipikirkan lagi karena makna dari study tour itu sebenarnya banyak banyak turnya begitu ya. Studinya kadang-kadang tidak ada. Turnya kemana? Ke pantai, ke tempat pariwisata. Bilang aja kan piknik begitu ya, biar tidak merusak makna dari study tournya begitu. Saya lagi di sawah, lagi jadi petani. Ini jalan tengah-tengah sawah kok udah halus. Saya bingung ini yang aspal siapa ya? Pak, kira-kira Bupati mau pilih siapa? Kok takon ngeronyong, Gen. Ini Bupati sih kena pinter gawe dalan halus. Deh. Kayak gitu. Tengah-tengah sawah dalannya halus, Des. Terus si pertaniannya kayak apik, irigasinya lancar, ya. Terus wong muslim ya, kota kono iki nyong milih Bupati jelas sing anak kiyaine, anak Gus, panutan sih wong muslim. Kayak kowe. Tapi aja mau asal milih Bupati ya sing pinter bangun jalan halus, sing pinter gawe pertaniannya maju, pertaniannya apik. Apa JKT ini dibangun lancar, irigasinya lancar, kayak gue ya, aku ini di sembarangan. 20.192.500, panjangnya 75 meter kali 2,7 meter. Ini di sini jelas ya, 75 meter kali 2,7 meter, uangnya 20 juta. Ini kita kerjakan 3 meter kali 350 meter, berarti sisa dari 75. Kalau 75 meter kan cuma sampai situ, berarti yang 225 meter itu uangnya siapa? Kalau ada yang tidak percaya, kalau ada beberapa kepala desa itu mengerjakan jalan pakai uang pribadi yang dikira cuma 100.000, 200.000 nomboknya, ya
lain tempat, lain pemimpin bro. Iya kan? Lain pemimpin, lain juga sifatnya. Ada salah seorang ya yang mengkritik KDM di tahun 2024. Yang jadi masalah, KDM itu tahun 2024 itu belum jadi gubernur. Nah, ini ada namanya Bambang ya. Mas Bambang mengkritik KDM untuk tahun 2024. Nah, itu artinya membukakan aib sendiri. Camkan Bambang. Coba lihat ya videonya. Bagaimana? Kang Dedi, Bapak Aing kumaha ye, Jawa Barat sekarang menjadi provinsi termiskin. Tapi saya ingin menjawab secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sarman, mohon maaf izin setit Pak D. Sarman. Ya, mungkin dalam satu video Anda 1000 pertanyaan dan Anda ingin menjawab secara global. Mungkin dalam VT saya baru ratusan pertanyaan, ya kan? Pertanyaan itu begini, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Bapak Sarman, setiap saya melihat VT Anda itu seakan-akan bangga akan adanya demo untuk revisi undang-undang itu, undang-undang desa khususnya. Sedangkan perlu digarisbawahi bahwa demo Anda, demo Kades, bukanlah aspirasi rakyat Indonesia. Maaf, saya revisi, bukan aspirasi masyarakat desa. Ya, itu hanyalah aspirasi bapak-bapak Kades yang ikut demo. Banyak sekali Kades-Kades yang tidak ikut demo. Contoh Kades Kaliasri. Nih, perlu digarisbawahi, Kades Kaliasri. Dan di Kaliasri sono saya yakin dalam desanya itu Gemah Ripalo Jinawi. Saya lihat setiap statement Bapak selalu bangga akan adanya demo itu. Dan seakan-akan Bapak sangat-sangatlah menginginkan revisi undang-undang bahwa masa jabatan Kades menjadi 9 tahun. Bapak, kalau namanya orang demo, saya itu anak-anak Pak, saya hanyalah kuli biasa, ya kan? Namanya orang demo biasanya kan membawa aspirasi rakyat, ya kan? Tapi inilah aneh Pak, demo membawa aspirasi kepentingan jabatan. Apa yang nggak malu? Nih, mohon maaf loh ini. Sama guru-guru honorer loh. Guru-guru honorer itu astagfirullahaladzim Pak, pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu saya itu juga guru PNS, bapak saya juga pegawai negeri, ya kan? Dulunya juga guru honorer awal mulanya, mengabdi pada negara. Gini, inama akmalu bil niat. Ngapuntennya Bapak Sarman, niat Anda sebagai Kades itu tuh mau gimana sih sebenarnya? Mohon maaf loh ini. Kan ingin menjadi pimpinan desa.
ingin mengabdi ke desa, ingin membangun desa. Inama amalu biniat, Pak. Kalau saya ngomong terlalu kasar, kayaknya nggak sopan deh saya sama Bapak, Iya, karena Bapak betul. lebih tua daripada saya, apalagi Bapak itu seorang kades. Seorang sosok pemimpin yang harus bisa berjiwa seperti pemimpin. Dan saya juga aneh kepada para anggota DPR. Kok ada apa sih sebenarnya dengan ini semua? Ini pertanyaan saya secara global aja, Pak. Ya kan? Ada apa dengan semuanya ini sebenarnya, Pak? Mohon penjelasan Bapak Sarman, ya kan? Mohon pencerahan Bapak Sarman, ya kan? Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu tidak gagal paham, Pak. Gitu loh. Lawang gini loh. Sampai menjabat 6 tahun, seperti Bapak sendiri menjabat 2 tahun. Ya kan? Saya kira cukup lah, Pak. Gitu loh, cukup itu. 2 periode 12 tahun menjadi kades itu lebih daripada cukup, Pak. Apa sih tujuan bapak-bapak kades yang ikut demo itu? Tujuannya itu apa? Selain ingin mengesahkan itu revisi undang-undang itu. Apa tuh tujuannya? Sampean-sampean itu apa sih sebenarnya? Mohon pencerahan kepada Bapak. Dan saya mohon maaf kepada TikTok, ya kan? Apabila tutur kata saya ini tidak berkenan, dan tolong jangan dihapus, biarkan Bapak Sarman bisa menjawab pertanyaan saya sebagai rakyat Indonesia. Sebenarnya para kades ini nih kenapa? Ada apa? Sedangkan biaya ke Jakarta itu tidak murah loh, Pak. Nyewa bis, biaya makan, konsumsi 5 kali. Kalau toh itu dari kantong pribadi Anda, ya kan? Kantong, aduh, itu sudah habis berapa jut? Takut saya, ya kan? Pemerintah tidak mau mengesahkan, terus sampan murka. Lu kemarin aja sampan sudah pada murka toh, sudah anarkis. Kan kayak orang nggak boys, kades ceng-ceng po, ya kan? Akhlakul karimah sebagai pemimpin desa itu kan harus tetap dijaga toh. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Saya tuh juga heran kok sama Bapak. Kayak itu tuh bangga banget itu. Dan saya mohon maaf kalau toh video saya ini sampai ke adepsi, ketua, wis pokoknya yang berkaitan dengan desa, ya kan? BPD. Mohon maaf saya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang pasti saya itu tuh nggak setuju. Karena apa? Ya. Lah kalau nanti 9 tahun 2 periode itu, waduh. Mau ngapain sih? Kasihan, Pak, yang ngantri. Kalau saya pribadi sih nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin lah jadi kades gitu loh. Benar? Apapun bercita-cita itu enggak. Tapi kan masih banyak, Pak. Selain Bapak yang ingin menjadi kades, kasihan mereka lah nunggu lama, keburu koit, gitu loh. Bu jangan egois toh, Pak, gitu loh. Sampean itu sama aja memaksakan kehendak loh, ya kan? Atas dasar apa, ya kan? Kenyataannya di desa-desa itu keadaannya juga baik-baik saja kok. Di desa-desa itu keadaannya baik-baik saja sampai 3 tahun, 2 tahun. Atau alasan akan adanya pilihan pesta rakyat desa. Ya nggak usah pakai cara lama lah. Kalau memang itu kan, aduh Pak, bukan rahasia umum bahwa kades itu jelas-jelas korupsi. Kalau nggak korupsi, orang balik modal. Itu bukan rahasia umum, tapi kita kan tutup mata, tutup telinga, biarkanlah. You know. Kenyataannya saya sendiri juga belum pernah namanya nerima uang dari kades, itu juga belum pernah seumur hidup saya. Karena di desa saya itu nggak ada itu. Kayaknya nggak ada. Mau kenyataannya saya juga nggak pernah menerima kok. Gitu loh. Tapi Bapak Sarman itu kayak itu tuh bangga gitu loh. Terus para kades-kades yang demo itu tuh kayak kepedean gitu loh. Harus disahkan. Nah, sedangkan Pak Presiden 5 tahun, Gubernur 5 tahun, camat malu Pak sama guru honorer. Pokoknya saya pesen, kalau toh memang video ini sampai ketua adepsi, tolonglah kalau memang ini nanti ketua DPR ataupun pemerintah itu mengesahkan revisi undang-undang jabatan kades jadi 9 tahun, saya titip buat ketua adepsi itu ngomong sama anggota-anggotanya, tolong itu guru-guru honorer, guru-guru TK itu disejahterakan.
Itu aja pesan saya. Pokoknya guru-guru yang ada di desa-desa itu disejahterakan, jangan sampai nggak sejahtera. Oh jelas-jelas MM-an kok ratusan juta itu. Bukan rahasia umum lagi. Tapi yo luweh urusanmu. Wong kenyataane yo sampean mau 9 tahun, mau 10 tahun sampean mau seumur hidup pun. Ya kan? Saya kalau nggak kerja juga nggak bakalan punya duit. Ya kan? Saya kalau nggak kerja, ya kan, yo miskin gitu. Wes lah Pak, ngono lho. Oke itu kan negara kita kan demokrasi, terserah sampean terserah. Tapi mohon pencerahannya ini. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Saya hanya ngeluarin apa yang menjadi unek-unek saya, gitu loh. Ada apa dengan semua ini? Bapak Sarman, sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, ataupun ketua adepsi, ataupun yang berkaitan dengan desa, mohon maaf. Intinya saya hanya penasaran, ada apa denganmu? Salam waras. Jadi gitu sebetulnya videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan artinya ini bukan mengadu domba atau bagaimanapun juga begitu. Ini tujuannya adalah bagaimana sekarang saling memotivasi begitu ya, saling bisa membangun desa masing-masing begitu, agar apa yang menjadi hajat hidup orang banyak itu tercapai begitu ya. Karena bagaimanapun juga dipilihnya seorang pejabat di sana, kepala desa, RT, RW, bupati, gubernur, tujuannya adalah bagaimana kebijakan itu nanti bisa dikembalikan ke rakyat, karena Anda dipilih dari suara rakyat ya. Tetap jaga persatuan dan solidaritas penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.